Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai metode penilaian yang sangat menarik untuk memahami pola hubungan sosial dalam sebuah kelompok, yaitu penilaian sosiometrik. Penilaian ini membantu kita untuk mengenali dinamika yang terjadi dalam sebuah kelompok loh, dan memberikan wawasan untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Yuk kita simak baik-baik. Apa sih yang dimaksud penilaian sosiometri? Sosiometri adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan sosial dalam sebuah kelompok. Menurut Jacob L. Moreno tahun 1953 atau Bapak Sosiometri, ia mendefinisikan sosiometri sebagai the inquiry into the evolution and organization of groups and the position of individuals within them. Yang artinya, sosiometri adalah kajian tentang perkembangan dan organisasi kelompok serta posisi individu di dalamnya berdasarkan hubungan interpersonal seperti siapa yang disukai atau ditolak dalam kelompok. Tujuan utama sosiometri menurut Jacob L. Moreno. Yang pertama, mengungkapkan struktur hubungan dalam kelompok. Moreno ingin melihat bagaimana hubungan emosional atau suka atau tidak suka terbentuk antara kelompok secara nyata, bukan hanya berdasarkan aturan formal. Yang kedua, mendeteksi posisi sosial individu. Sosiometri bertujuan untuk mengetahui siapa yang diterima, siapa yang ditolak, dan siapa yang terisolasi dalam kelompok, sehingga bisa dipahami peran sosial setiap individu. Yang ketiga, membantu perbaikan dinamika kelompok. Dengan memahami jaringan hubungan sosial, Moreno percaya kita bisa membentuk kelompok yang lebih harmonis, meningkatkan integrasi sosial, dan mengurangi konflik. Meningkatkan hubungan sosial positif. Dengan mengetahui kondisi hubungan antara individu, upaya memperbaiki komunikasi, meningkatkan kerjasama, dan membangun solidaritas dalam kelompok dapat lebih terarah. Selanjutnya, proses penilaian sosiometri menurut Jacob L. Moreno. Moreno membagi proses penilaian sosiometri menjadi beberapa tahapan berikut. Yang pertama, pemilihan individu dalam kelompok. Moreno meyakini bahwa individu dalam kelompok memiliki pilihan atau penolakan sosial terhadap anggota lain. Ini bisa berupa hubungan positif seperti suka dan negatif seperti tidak suka. Misalnya, dalam satu kelompok itu dimintai memilih siapa yang mereka sukai atau pilih untuk bekerja sama serta siapa yang mereka hindari. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data tersebut, Moreno menggunakan kuesioner sosiometri. Setiap anggota diminta untuk memilih individu yang mereka sukai atau pilih untuk bekerja sama. Ini memberi gambaran siapa yang ada dalam posisi dominan dan siapa yang terisolasi atau kurang terlibat. Dilanjut dengan menyusun sosiogram. Setelah data terkumpul, Moreno menggunakan sosiogram sebagai cara untuk menggambarkan hubungan antar individu dalam bentuk diagram visual. Ini menggambarkan siapa yang memilih, siapa yang sering dipilih, dan siapa yang terisolasi. Lalu, analisis struktur sosial. Proses berikutnya adalah analisis untuk mengidentifikasi struktur sosial dalam kelompok. Dalam tahap ini, Moreno melihat siapa saja yang cenderung menjadi pemimpin informal atau kelompok terisolasi, serta hubungan sosial yang perlu diperbaiki. Dilanjutkan dengan intervensi dan perubahan. Berdasarkan hasil sosiometri, intervensi dilakukan untuk memperbaiki dinamika kelompok. Misalnya, jika ada individu yang terisolasi atau ada konflik sosial, maka tindakan atau program yang bisa dirancang untuk meningkatkan hubungan sosial dan integrasi dalam kelompok tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa melihat sebuah contoh sosiometri dalam bentuk diagram atau sosiogram. Setiap lingkaran yang mewakili satu individu dengan label huruf A sampai J. Garis panah menunjukkan siapa yang dipilih oleh siapa dalam hubungan sosial mereka. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa A adalah individu yang paling banyak dipilih oleh anggota lain. Ini menunjukkan bahwa A adalah pusat perhatian atau yang bisa kita sebut sosiometric star. Sementara itu, individu seperti C, F, dan G juga terlihat cukup aktif karena mereka memiliki beberapa hubungan keluar dan masuk. Kemudian, jika kita lihat pada E dan H, keduanya berada dalam posisi sosial yang cukup netral. Mereka tidak terlalu aktif, tetapi juga tidak benar-benar terisolasi. Yang menarik perhatian kita adalah J, karena ia tidak pernah memiliki panah masuk maupun keluar, yang berarti terisolasi dari kelompok. Ini penting untuk diperhatikan, karena individu yang terisolasi seringkali membutuhkan dukungan tambahan agar lebih terlibat. Secara keseluruhan, sosiogram ini membantu kita memahami dinamika kelompok,
siapa yang menjadi pusat perhatian, siapa yang berperan aktif, dan siapa yang mungkin perlu perhatian lebih. Dengan informasi ini, kita dapat membuat strategi untuk memperbaiki hubungan sosial di dalam kelompok, seperti mengatur kerja kelompok yang lebih seimbang. Kelebihan penilaian sosiometri menurut Jacob L. Moreno. Mengungkap dinamika sosial yang tersembunyi. Menurut Moreno, sosiometri adalah cara yang sangat efektif untuk mengungkap struktur hubungan sosial dalam kelompok yang seringkali tersembunyi. Ia percaya bahwa penilaian sosiometri dapat menggambarkan realitas sosial dalam kelompok yang mungkin tidak terlihat melalui pengamatan biasa. Selanjutnya, memberikan gambaran visual atau sosiogram. Sosiogram yang merupakan alat visual yang digunakan dalam sosiometri sangat membantu untuk melihat posisi individu dalam kelompok. Moreno menganggap bahwa ini adalah cara yang efektif untuk menganalisis hubungan antar individu secara langsung dan mudah dipahami. Selanjutnya, pemberdayaan individu. Dengan mengenali perasaan dan preferensi sosial dalam kelompok, Moreno percaya bahwa penilaian sosiometri dapat membantu individu merasa lebih diberdayakan dan lebih memahami posisi sosial mereka. Ini sangat penting dalam konteks bimbingan atau konseling kelompok. Selanjutnya, intervensi untuk meningkatkan hubungan sosial. Moreno menekankan bahwa hasil dari penelitian sosiometri dapat digunakan untuk merencanakan intervensi sosial yang membantu memperbaiki hubungan sosial antar individu, antar anggota kelompok, seperti memperbaiki isolasi sosial atau mengurangi ketegangan antar individu. Yang terakhir, meningkatkan kinerja kelompok. Salah satu keuntungan yang ditekankan Moreno adalah bahwa penilaian sosiometri memungkinkan pembentukan kelompok yang lebih kompak dan produktif, dengan menempatkan individu yang lebih serasi dalam tim dan mengurangi ketidakseimbangan sosial yang dapat mengganggu kinerja. Kekurangan penilaian sosiometri menurut Jacob L. Moreno. Risiko ketidakjujuran. Salah satu kekurangan yang diakui oleh Moreno adalah bahwa penilaian sosiometri sangat bergantung pada kejujuran individu dalam memberikan jawaban. Jika responden merasa takut atau tidak nyaman, mereka mungkin tidak akan memberikan penilaian yang jujur atau terbuka. Hal ini mengarah pada hasil yang tidak akurat. Selanjutnya, mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Moreno juga mengakui bahwa individu dalam kelompok mungkin dipengaruhi oleh tekanan sosial atau pengaruh kelompok ketika memberikan pilihan mereka. Misalnya, mereka mungkin memilih orang yang disukai mayoritas bukan berdasarkan preferensi pribadi. Selanjutnya, terlalu bergantung pada pilihan dan penolakan. Sosiometri hanya mengukur pilihan positif dan penolakan antar anggota kelompok yang menurut Moreno tidak selalu mencerminkan kedalaman atau kualitas hubungan yang sesungguhnya. Dua orang yang saling memilih bisa jadi hanya memiliki hubungan yang dangkal. Selanjutnya, tidak menilai kualitas hubungan. Seperti yang ditujukan oleh Moreno, sosiometri tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas atau makna hubungan antar individu. Misalnya, dua orang yang saling memilih dalam kuesioner bisa jadi hanya berhubungan secara superficial dan sosiometri tidak mampu menangkap dimensi emosional yang lebih dalam dari hubungan tersebut. Yang terakhir, kesulitan dalam kelompok besar. Moreno juga menyebutkan bahwa penilaian sosiometri bisa menjadi kurang efektif dalam kelompok yang sangat besar. Karena semakin besar kelompok, semakin sulit untuk menganalisis dan memahami sebuah hubungan sosial. Semakin sulit untuk menganalisis dan memahami semua hubungan sosial antar individu secara baik. Ini juga akan memakan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Contohnya, bayangkan situasi di mana ada anggota kelompok yang tampak terpinggirkan atau kurang aktif dalam sebuah diskusi. Mungkin kita sering lihat adanya teman yang lebih dominan, tetapi ada juga teman yang cenderung diam di belakang. Nah, disinilah sosiometri menjadi alat yang sangat berguna. Dengan metode ini, kita dapat memetakan hubungan sosial dan menemukan pola interaksi yang seringkali tersembunyi. Untuk melakukan penilaian sosiometri, kita memulai dengan memberikan 3 pertanyaan kepada seluruh kelompok. Yang pertama, siapa yang akan kamu pilih untuk bekerja sama dalam tim? Kedua, siapa yang akan kamu ajak berdiskusi jika ada masalah? Dan yang terakhir, siapa yang menurutmu paling bisa diandalkan? Pertanyaan ini memungkinkan setiap anggota untuk memilih teman mereka sesuai dengan preferensi pribadi. Kemudian, setelah jawaban dikumpulkan, kita akan menganalisis data tersebut dengan membuat sebuah peta sosiometri. Peta ini berupa diagram yang menunjukkan setiap anggota sebagai lingkaran kecil.
dan garis yang menghubungkan mereka berdasarkan pilihan yang diberikan. Dengan cara ini, kita dapat melihat siapa yang paling sering dipilih dan siapa yang kurang mendapat perhatian. Dari diagram ini, kita dapat mengidentifikasi anggota yang memiliki banyak garis masuk. Mereka biasanya populer dalam kelompok. Sebaliknya, ada anggota yang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada garis, yang menandakan bahwa mereka mungkin terisolasi. Informasi ini sangat berharga untuk membantu menciptakan interaksi yang lebih seimbang. Berdasarkan hasil penilaian, kita bisa merancang aktivitas kelompok yang melibatkan anggota yang kurang terhubung. Misalnya, memadukan mereka dengan teman-teman yang lebih banyak terhubung agar tercipta ikatan baru. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga membantu seluruh kelompok untuk lebih saling mendukung. Dengan sosiometri, kita dapat memahami lebih banyak dalam bagaimana hubungan antara anggota kelompok berlangsung. Metode ini tidak hanya memberikan kita wawasan yang penting, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Sampailah kita pada kesimpulan. Teknik penilaian sosiometri merupakan metode yang efektif untuk memahami dinamika sosial dalam suatu kelompok, khususnya dalam konteks pendidikan, organisasi, maupun komunitas. Melalui pendekatan ini, hubungan antar individu dapat dipetakan secara objektif, sehingga memungkinkan identifikasi terhadap individu yang terisolasi, memiliki pengaruh besar, atau menunjukkan pola interaksi tertentu. Dengan demikian, sosiometri tidak hanya menjadi alat evaluasi sosial, tetapi juga sarana intervensi untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan kesejahteraan. Penerapan teknik ini secara tepat dan etis sangat penting agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sosial yang sebenarnya dan dapat digunakan untuk perbaikan yang konstruktif.